Nesha Ichida berlutut di Laguna Kepulauan Raja Ampat dan dengan lembut menggendong seekor bayi hiu. Makhluk yang menggeliat di balik jemarinya itu bagaikan makhluk yang hanya bisa dibayangkan oleh kanak-kanak. Makhluk itu kurus dan berotot, berbintik-bintik gelap dengan motif cincin yang terdiri dari campuran garis-garis pucat dan lingkaran. Ia adalah hiu belimbing berusia 15 minggu. Seperti semua hiu belimbing, ia berkembang di dalam telur. Namun, telur itu dihasilkan di akuarium di Australia, lalu dikirim via udara ke Indonesia. Tempat telur itu ditetaskan dalam tangki di pembibitan hiu yang baru. Induk hiu anak itu dikumpulkan bertahun-tahun sebelumnya dari lepas pantai utara Queensland, tempat hiu belimbing biasanya ditemukan. Namun, di sini di Raja Ampat, kira-kira 2.400 km jauhnya dari Queensland, hiu belimbing nyaris punah, korban perdagangan hiu global. Antara tahun 2001 dan 2021, meski pencariannya sudah dilakukan lebih dari 15.000 jam, para peneliti hanya menemukan 3 ekor. Hiu ini adalah produk dari ide besar. Para ilmuwan di puluhan akuarium paling tersohor di dunia telah sepakat membiarkan banyak spesies hiu dan pari yang terancam punah di penangkaran dan melepas keturunan mereka ke seluruh dunia. Ini bisa membantu memulihkan predator laut dan mungkin laut itu sendiri. Hiu belimbing akan dilepas terlebih dulu. Ichida, seorang ilmuwan kelautan Indonesia, hadir di sini untuk membebaskan yang pertama. Hiu sangat penting bagi dunia laut. Mereka menjadi jaring makanan laut seimbang, memaksa makhluk yang lebih kecil yang mungkin berkembang terlalu banyak, serta yang menghancurkan sistem alam, yang memberi makan miliaran orang. Untuk melindungi hiu, penangkapan ikan berlebih harus dihentikan. Namun sementara itu, bisakah beberapa kerusakan yang sudah terjadi diperbaiki? Bisakah hiu dibawa kembali dari tepi jurang kepunahan dengan membesarkannya di penangkaran? Kemudian mengembalikannya ke alam liar, tidak dengan sembarangan, tetapi dengan menggunakan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Mark Eerdman, ilmuwan kelautan dari Conservation International, untuk membujuk beberapa akuarium agar bersatu dan membentuk Richard. Grup yang kini terdiri dari 75 mitra dari 15 negara, yaitu termasuk 44 akuarium besar serta kelompok lainnya, bertujuan untuk melepaskan 585 bayi hiu belimbing di Raja Ampat selama 10 tahun. Tujuannya adalah untuk menyemai populasi liar yang mandiri, kemudian menerapkan teknik yang sama pada spesies hiu lainnya, tidak hanya sedikit, tetapi sebanyak mungkin, kata Leah Hoopes yang menjabat sebagai Senior Director of Research and Conservation di Georgia Aquarium Atlanta, Mitra Richard. Para ilmuwan kerap melawan kepunahan dengan mengintroduksi spesies kembali. Mereka telah melakukannya terhadap panda raksasa di Tiongkok, Golden Lion Tamarin di Brasilia, dan Condor di California. Namun, introduksi kembali di lautan itu ialah hal yang kompleks dan langka. Lautan amatlah luas dan kehidupan laut sulit dilacak. Ancaman juga sukar untuk dikelola. Segalanya menjadi lebih muskil ketika lautan terlibat, kata David Schiffman, ahli biologi kelautan. Hiu-hiu muda bukanlah belum pernah dikembalikan ke laut. Sebuah akuarium di Malta memelihara dan melepaskan bayi hiu ke laut Mediterania. Bayi ini menetas dari telur yang dikumpulkan dari hiu mati yang dijual di pasar ikan terdekat. Akuarium lainnya di Swedia melepaskan bayi cat shark di Ford. Namun, upaya ini betapapun baik niatnya
lebih mirip dengan kebun binatang yang membuka kandang dan membebaskan bayan yang jumlahnya berlebih, alih-alih program yang dirancang untuk membangun kembali populasi yang terkuras. Biasanya, upaya ini juga menghindari masalah yang lebih besar, hingga penangkapan ikan berlebihan dihentikan saat hiu dilepaskan. Menambah lebih banyak tidak akan bisa mengembalikan spesies-spesies tersebut. Secara global, kita membunuh hiu lebih cepat daripada yang bisa digantikan oleh akuarium. Dan introduksi kembali tidak akan berhasil untuk semua spesies. Banyak hiu, great white shark, misalnya, yang memiliki energi yang terlalu tinggi untuk ditangkarkan. Mereka juga membutuhkan ruang untuk membangun kecepatan agar ada cukup air yang mengalir pada insang mereka. Beberapa hiu melakukan perjalanan yang jauh, sehingga sulit untuk menerapkan zona pelarangan penangkapan ikan yang cukup luas, demi memastikan bahwa ikan-ikan yuana yang dilepaskan akan terhindar dari jaring. Introduksi kembali juga bisa mengalami kegagalan. Hiu muda bisa mati akibat penyakit, dimakan hiu yang lebih besar, atau kesulitan mencari makanan. Dan sebagian besar spesies hiu melahirkan anak, alih-alih bertelur yang lebih menantang dan mahal untuk dikirimkan. Simak kisah selengkapnya di majalah National Geographic Indonesia edisi Juli 2023.